Pertanyaan selanjutnya, montre le voyant d'alerte signalant d'une pression insuffisante d'huile dalam motor. Ya, kita diminta menunjukkan indikator lampu peringatan ya. Ini menunjukkan kurangnya minyak motor ya. Minyak motor itu kurang, pression insuffisant. Tekanan minyaknya itu tidak cukup gitu ya. Caranya ya, mettez le contact des voyants s'allume puis s'éteint après plusieurs secondes. Montrez celui qui ressemble le burette d'huile. Nah, hidupkan selalu kontaknya dan Hidupkan mesin. ini dia ada simbolnya, nanti ntar lagi nyala. Voila, itu kan seperti titik air. Nah, itu dia tunjukkan ke inspecteur ya. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Ya, ada syarat untuk yang harus dipatuhi ya saat kita mau mengecek gitu. Untuk mengecek bagaimana ke niveau d'huile, batasan apanya minyaknya ya. Jadi untuk mengecek pour contrôler le niveau d'huile, il faut le moteur soit froid et sur terrain plat. Ya, kalau kita mau ngecek itu minyaknya itu di depan ya, mobil harus dalam keadaan dingin, jadi bukan saat habis digunakan ya. Dan juga datarannya itu datar ya, tidak bisa agak tinggi agak menurun gitu, nanti yang didapat infonya itu palsu ya, tidak benar ya. Pertanyaan selanjutnya, montre le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Ya, kita diminta untuk menunjukkan indikator peringatan yang menunjukkan itu temperatur trop élevé, suhu yang terlalu panas ya. Ada liquid kan, ada cairan yang mendinginkan ya. Nah, cairan ini kalau terlalu tinggi, nah akan ada indikatornya di tableau de bord ya. Kita harus tunjukkan caranya ya. Caranya hidupkan mobil, dan ini ya warna biru ini, itulah dia. Ini saat ini karena mobil lagi masih tidak nyala ya, tidak menyala, jadi dingin biru. Nah, nanti kalau terlalu panas, cuaca panas atau terlalu banyak digunakan ya, baru habis perjalanan jauh, ini bisa berubah menjadi warna merah ya. Nah, kalau sudah merah berarti ada masalah ya. Pertanyaan selanjutnya, quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Ya, apakah efeknya ya, konsekuensinya kalau suhu dari cairan ini terlalu tinggi ya. Si la température du liquide refroidissement est trop élevée, cela peut provoquer de surchauffe, une casse de moteur ya. Jadi kalau liquidnya itu terlalu panas ya, liquid refroidissementnya terlalu tinggi, terlalu panas ya, akan mengakibatkan terlalu panas, surchauffe dan casse motor. Mesin bisa rusak. Jadi kamu bisa bilang aja casse motor. Nah, pertanyaan selanjutnya, de quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Ya, kalau feu brouillard, kita harus di sini pertanyaannya adalah warna apakah indikator yang menunjukkan kepada konduktor bahwasanya feu de brouillard, lampu kabut yang di belakang itu menyala, itu berwarna oranye ya. Lampu kabut itu berwarna oranye ya. Pertanyaan selanjutnya, quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Jawabannya, le voyant rouge montre une anomalie de fonctionnement ou un danger. Le voyant orange montre l'élément important. Nah, artinya indikator yang berwarna merah menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres gitu ya, fungsi yang tidak bekerja atau ada bahaya. Nah, kalau voyant orange, indikator yang lampu peringatan orange itu menunjukkan ada sesuatu yang penting ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, de quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Nah, pertanyaan ini artinya warna apakah indikator yang menunjukkan permasalahan di sistem frenya, sistem pengereman ya. Kalau ada sistem pengeremannya tidak bekerja atau bermasalah, itu ada indikator yang menunjukkan itu ya, lampu peringatan di dashboard yang
menunjukkan ada masalah itu biasanya warna merah ya. Le voyant de défaillance du système de freinage est rouge. Nah, setelah itu ditanya lagi, quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Apakah resiko kalau kita melaju ya, mengendarai dengan rem tangan, itu biasa dibilang frein de parking, rem tangan yang tidak baik ya, dibuka atau ditutup ya, rem tangan yang tidak baik. Nah, le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré et une dégradation du système de freinage. Ya, tentunya beresiko ya kalau kita tidak menutup atau tidak membukanya dengan baik. Nah, ada penurunan atau permasalahan di sistem pengeremannya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang komanya. Allumer le feu de route, montre le voyant correspondant. Pertama kita tunjukkan ya, hidupkan dulu kontak mobilnya ya. Baru feu de route. Nah, itu 1, 2, dan 3. Baru tarik ke arah kamu ya. Kita ulangi. Setelah dinyalakan mobil, putar 1, 2, 3, tarik ke arah kamu. Nah, saat itu tableau de bord akan menunjukkan berwarna biru ya. Nah, ini artinya feu de route. Feu de route itu lampu jauh istilahnya ya. Pertanyaan selanjutnya, quel est le risque de maintenir de feu de route lors d'un croisement avec des autres usagers? Apakah resikonya kalau kita tetap membiarkan lampu jauh ya, feu de route, saat itu terjadi croisement, saat terjadi berpapasan dengan mobil lain? Nah, kalau kita tetap ada itu lampu jauh nyala, itu akan sangat mengganggu dan itu sangat menyilaukan ya. Jadi responsnya, jawabannya, quand on croise un autre usager qu'on a ces feux de route, on risque de l'éblouir. Makanya kalau di tempat yang agak gelap begitu ya, sangat gelap, tidak ada lampu jalan, dan kalian menggunakan lampu jauh, tiba-tiba kita lihat ada orang yang melaju ke arah kita, matikanlah lampu jauh, gunakan lampu biasa ya, supaya tidak menyilaukan, nanti bisa berbahaya. Pertanyaan selanjutnya, allumer les feux de brouillard arrière et montre le voyant correspondant. Nah, kita diminta untuk menunjukkan lampu kabut yang di belakang dan tunjukkan indikatornya. Caranya menunjukkannya, nyalakan kontak. Setelah itu putar itu magnet yang sebelah kiri kamu ya. Setelah putar yang ini sampai yang ketiga, 1, 2, 3, sampai di sini baru bisa diputar magnet yang kedua, karena kalau kita mau putar ini selanjutnya tidak bisa ya. Jadi aku tunjukkan sekali lagi ya, magnet ini kan ada terbagi dari 3 bagian ya, 1, 2, 3, bahkan ada lagi. Nah, saat kita mau tunjukkan ini feu de brouillard, lampu kabut depan atau belakang, nah ini diputar sekali, 2 kali, 3 kali sampai akhir, baru bisa kita putar ini, ambil untuk menunjukkan feu de brouillard avant dan arrière ya. Ya. Nah, selanjutnya, nah sini ada tunjukkan ya, mobil di belakang, brouillardnya di belakang gitu ya, lampu kabutnya yang di belakang gitu ya, ditunjukkannya. Nah, cara mengembalikannya lagi, setelah itu harus dikembalikan ya, kalau tidak nanti inspektur tahu kalau kamu tidak tahu caranya. Oke, setelah itu putar balik lagi ke 0, titik 0 di titik ini, dan yang magnet yang sebelah paling kiri juga dikembalikan di posisi 0 dan lampunya tidak ada lagi. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, faites fonctionner l'essuie glace avant du véhicule sur la position le plus rapide. Ya, tunjukkan posisi itu ya, kipas depannya itu, kipas kaca depan di posisi yang paling cepat ya. Itu ada biasanya 4 posisi, ada 4 posisi. Nah, ini putarlah, turunkanlah 1, 2, 3, 4 ya, paling cepat 4 kali. Nah, itu, nah saat dia berputar, kita tunjukkan ke inspektor
baru selesai. Oke, di stop ya. Pertanyaan selanjutnya juga, comment détecter leur usure en circulation. Ya, bagaimana kita tahu kalau itu kan terbuat dari karet ya. Nah, pertanyaannya bagaimana mengetahui kalau karetnya itu sudah tidak bagus saat kita sedang melaju dan saat hujan maksudnya ya. Saat difungsikan on detect leur usure en circulation car il laisse des traces sur le pare-brise quand il pleut ya. Jadi saat hujan, saat kita nyalakan, dia membersihkannya tidak bersih gitu, masih ada bekasnya gitu. Harusnya kan essuie glace kan, kipas itu kan yang membersihkan sangat bersih ya, saat hujan itu sangat bersih. Nah, kalau dia membersihkan tapi masih banyak itu sisanya air di pare-brise, di kaca depan saat hujan, berarti dia sudah aus ya, harus diganti. Nah, pertanyaan selanjutnya, fait fonctionner essuie-glace, l'essuie-glace arrière du véhicule. Kita diminta menunjukkan essuie-glace di bagian belakang ya, bagian belakang. Di bagian belakang itu ya, tetap di manet yang sama di sebelah kanan volannya. Nah, ini ada satu manet yang tadi kalau essuie-glace kita turunkan 4 kali, paling cepat yang pertama, kedua, ketiga, 4. Nah, ini untuk yang belakang, yang ini ya, yang ini posisi tidak bekerja. Nah, ini putar ke atas sekali, itu menunjukkan dia akan berfungsi. Nah, yang ini apa? Yang ini kalau kita mau membersihkan, kita mau mengirimkan cairannya untuk membersihkan di belakang. Nah, caranya lihat itu, nah, kita putar sekali. Nah, baru kita lihat di belakang. Ya, putar sekali dan di belakang dia akan berfungsi ya. Nah, itu dia. Pertanyaan selanjutnya, pour une bonne visibilité vers arrière, en plus de l'utilisation de essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par le temps de pluie? Nah, untuk bisa melihat bagian belakang ya, ke belakang dengan jelas, dengan baik, selain memasang itu ya, essuie-glace, kipas ini, pembersihnya, quelle commande pouvez-vous actionner par le temps de pluie? Jadi saat hujan, selain essuie-glace, selain kipas itu, pembersih itu, apakah yang harus kita gunakan ya saat hujan? On peut utiliser la commande des emboyages, des giraffes arrière et des giraffes arrière ya. Ya, jadi saat hujan itu kita bisa juga tunjukkan itu ya, nyalakan itu penghilang embun dalam mobil itu, dia agak menghangatkan di belakang itu, jadi dia embunnya menghilang gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, si le véhicule est équipé, montrez la commande de limiter de vitesse. Ya, mobil yang terbaru itu biasanya ada limiter dan limiter de vitesse ya. Nah, kalian juga bisa tanya nanti di mobil di auto école kalian, apakah punya limiter de vitesse. Nah, kalau punya, nih katanya kalau punya, tunjukkan di mana komannya. Nah, itu terletak di samping kanan kamu ya, di samping tempat duduk, dekat ini frang ama, dekat ini rem tangan ini. Nah, kalian bisa tunjukkan. Nah, selanjutnya akan ditanya, itu kan pertanyaan 1, keduanya, quelle est l'utilité de limiter de vitesse? La réponse, le limiter de vitesse permet de ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Jadi ditanya apakah kegunaannya limiter de vitesse. Ya, dari namanya kita tahu ya, untuk membatasi kecepatan ya. Jadi konduktornya bisa memprogram. Misalnya ini sangat berguna kalau lagi ada di autoroute, jalan tol gitu. Jalan tol kan dibatasi 130 ya. Jadi kalau jalannya itu lurus saja kan, ya di kaki kan capek ya menginjak gas gitu ya. Kita bisa itu kalau ada limiter de vitesse, bisa diprogram misalnya 120 atau 130 langsung ya, diprogram. Nah, jadi dan mobil akan melaju dengan sendirinya
dengan batas itu gitu ya, dan tidak akan melewati itu. Dan selanjutnya montre le commande permettant d'actionner régulateur de vitesse. Sans actionner la commande de régulateur, comment le désactiver rapidement? Ya, tanpa menyentuh regulator, tombol yang regulator tadi di samping, bagaimana menonaktifkannya dengan cepat, yaitu dengan memejakkan pedal de frein atau embrayage ya. Si le véhicule est équipé, montre la commande de limiteur de vitesse. Kamu tunjukkan di sebelah kanan tadi ya. Nah, quelle est l'utilité de limiteur de vitesse? Le limiteur de vitesse permet de ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur ya. Nah, ini maksudnya apakah kegunaan limiter de vitesse. Jadi kalau limiter de vitesse itu sesuai dengan namanya, itu untuk membatasi kecepatan. Jadi kalau kita batasi 100 gitu ya, kita tidak akan bisa melewatinya gitu. Selalu di bawah 100 gitu, tidak akan lewat. Kita yang program gitu ya. Nah, kalau regulator de vitesse itu adalah sejenis limiter ya. Kita program untuk mobil itu tetap ada di situ ya, diregule gitu ya. Montre le commande régulateur de vitesse, elle est généralement placée au volant au centre de la voiture. Nah, jadi mobil itu disetting cocoknya untuk contohnya kalau kita lagi ada di autoroute, di jalan tol. Nah, itu sangat penting untuk melakukan regulator de vitesse ya. Karena biasanya jalan tol itu jalannya panjang dan lurus saja, dan jadi kalau kita melakukannya menyetir dengan kecepatan yang sama monoton gitu ya, jadi cepat capek ya. Jadi kalau mobil-mobil yang terakhir itu mereka punya itu ya, regulator de vitesse. Jadi saat itu kita program, misalnya di jalan tol itu 130, nah kamu program itu misalnya 120 gitu atau 130. Nah, mobil ini akan tetap, walau kita tidak sentuh itu pedal di bawah ya, itu akan tetap berjalan dengan sendirinya 130 km per jam gitu ya, sesuai dengan yang kamu perintahkan gitu. Misalnya kalau agak rapat gitu ya, misalnya di jalan tol agak rapat ya, buat 120 atau 110 saja gitu ya. Nah, mobil itu kamu hanya tinggal pegang setirnya, dan gasnya itu tidak perlu dipijak gitu ya. Jadi agak bisa istirahat kakinya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? Jadi tanpa menyentuh command yang ada di samping, bagaimana menonaktifkannya dengan cepat? Nah, itu bisa dinonaktifkan dengan, kan tadi kakinya tidak menyentuh pedal ya, tidak menyentuh pedal apapun. Nah, kalau mau stop gitu misalnya, mau ganti mau lebih cepat atau lebih lambat kira-kira gitu kan. Nah, untuk itu tekan sah itu pedal rem atau embrayage ya, yang paling kiri. Nah, saat itu disentuh, nah itu dia kembali kontrol ada di supir ya, di konduktor ya. Pertanyaan tentang aksesuar. Montre la commande de réglage d'auteur de feu. Ya, tunjukkan command yang untuk mengatur ketinggian lampu ya. Nah, itu ada di situ ya. Ini ya yang ditunjukkan. Nah, itu kan ada gambar lampu ya, simbol lampu. Pourquoi doit-on régler la hauteur de feu? Nah, ditanya mengapakah kita harus mengatur ketinggian lampu itu? Nah, jawabannya, on doit régler la hauteur de feu pour ne pas éblouir les autres usagers. Nah, kita harus mengatur ketinggiannya supaya tidak menyilaukan mobil-mobil yang lain gitu ya. Jadi bisa diatur, bisa lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Pertanyaan selanjutnya tentang aération et chauffage. Positionnez la commande pour diriger l'air vers pare-brise. Nah, kita diminta Pak untuk menunjukkan command untuk mengirimkan udara ke pare-brise. Pare-brise itu kaca ya, kaca depan dan kaca belakang. Nah, itu caranya di sini ya.
Ya, pertanyaan selanjutnya. Positionnez la commande pour diriger de l'air vers le pare-brise. Ya, untuk itu dia ada di sini ya, kita menunjukkan di manakah command untuk menunjukkan udara menuju parbris. Parbris yang ini ya. Parbris itu kaca ini. Kaca ini. Nah, kalau di mobil kan ada banyak aliran udara ya. Datangnya udara itu dari sini, bisa dari atas nih ya, dari atas ini ada juga udara, bisa dari bawah ya, bisa ini gitu ya. Nah, itu semuanya diatur di sini. Jadi yang diminta itu vers pare-brise itu selila ya. Jadi tunjukkan yang ini. Oke. Nah, citer des éléments complémentaires permettant de un désembouillage efficace. Tunjukkan dua elemen yang melengkapi untuk menghilangkan pengembunan biar cepat ya. Itu yang pertama itu adalah ventilation, la commande de vitesse de ventilation ya. Ventilation ini ya. Jadi buat ini sampai putar ini sampai maksimum gitu. Jadi kalau pas hujan atau pas cuaca dingin di luar, kalau kita masuk ke mobil itu, kalau bisa sebelum maju ya, kita hidupkan kontak, hidupkan ini ventilasi, juga command de l'air chaud. De l'air chaud ini ya. Ini yang merah ini dia mengalirkan udara yang panas. Lalu la climatisation. Ini kita pencet, dia akan nyala AC-nya ya. Jadi kalau ada pertanyaan disuruh pada saat cuaca hujan atau cuaca dingin untuk menghilangkan pengembunan, apa yang harus dilakukan? Ya, ada 3 ya. Yang pertama, de l'air, vitesse de ventilation ya, kipas ini, ventilasi udaranya yang maksimum, lalu udara yang panas, lalu AC-nya dinyalakan ya, bertiga. Nanti kalau misalnya 2 menit 3 menit setelahnya itu penglihatan sudah jelas, tidak ada lagi embun, nah bisa dimatikan satu persatu ya. Désembouillage sont la commande de vitesse de ventilation et la commande d'air chaud et la climatisation. Jadinya dua elemen yang saling melengkapi itu saat ada pengembunan gitu, kita bisa menghidupkan ventilasi, memasukkan air udara yang hangat, dan AC-nya bisa dihidupkan gitu ya. Saat cuaca dingin hujan, selain désembouillage, kalau terjadi pengembunan kita bisa nyalakan ini. Kita bisa nyalakan ini juga, mengirimkan udara atau memasang kipas atau memasang AC ya. Pertanyaan selanjutnya, montrez la commande de recyclage de l'air. Montrez le bouton de recyclage d'air qui est généralement placé des boutons d'aération. Recyclage de l'air di mobil ini kita diminta untuk menunjukkan command untuk ke recyclage, itu untuk sirkulasi udara ya di mobil. Nah, itu dia ada di sini. Jadi cuman ditunjukkan ya yang mana dia recyclage de l'air. Pertanyaan selanjutnya, quel peut être le risque de maintenir de recyclage d'air de manière prolongée. Jadi apakah resikonya kalau kita biarkan itu ya sirkulasi udara yang terlalu lama? Jawabannya, si on utilise de manière prolongée le recyclage d'air, cela peut provoquer de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur la surface vitre. Ya, artinya resikonya kalau kita biarkan terlalu ada itu ya recyclage de l'air terlalu lama, maka akan terjadi ya itu pengembunan lagi gitu ya kan. Jadi harus cukupnya saja ya. Actionner le feu de détresse. Pertanyaan selanjutnya, quand les utilisons ya, on les utilise en cas de panne, accident ou ralentissement important ya. Kapan kita menggunakan lampu de détresse ya, yaitu pada saat terjadi mobil kita mogok atau ada aksiden atau ada ralentissement important. Artinya itu apa? Misalnya kamu ada di jalan, tiba-tiba kamu lihat itu ada kemacetan yang panjang. Nah, kamu baru nyampe ke lane itu gitu ya, kamu baru nyampe masuk di bagian belakang. Nah, untuk memperingatkan yang baru datang, nah itu baiknya dibuat lampu de détresse ya.
Ini ya. Ini namanya lampu de détresse. Ini dinyalakan saat ada macet. Dan macetnya itu kalau ada di jalan besar ya, jalan besar gitu, di jalan tol atau jalan di bawah rapid gitu, tiba-tiba kamu nyampe gitu, tadinya lancar, tiba-tiba ada kelihatan itu segerombolan mobil ya, ada apa sih namanya, barisan mobil yang menyatakan itu, kita tahu itu ada kemacetan. Nah, kita harus nyalakan ini sampai mobil yang mengikuti di belakang, ada yang baru datang gitu, dia melihat kita, dia menyalakan, baru kita matikan gitu ya. Juga itu satu. Yang kedua, kalau mobil kita mogok, kita beritahulah peringatan ya, menunjukkan peringatan, itu lampu tangan kiri kanan akan menyala dan orang di sekitar akan tahu, oh itu lampunya hidup, dan mereka pasti pikir itu, mereka juga akan tahu bahwasanya itu mungkin mobil lagi mogok atau lagi ada kecelakaan atau lagi ada macet ya. Nah, saat ini dinyalakan. Nah, kedua lampu tangan akan menyala ya, kiri kanan. Stop ya. Pertanyaan selanjutnya, actionner de dégrivage de la lunette arrière est montré le voyant ou le repère correspondant. Diminta untuk menunjukkan dégrivage la lunette arrière ya, untuk kaca belakang. Voilà, untuk kaca belakang itu ya. Quelle est peut-être la conséquence d'un panne de dégrivage de la lunette arrière? Réponse, s'il y a une panne de dégrivage de la lunette arrière, cela peut provoquer de insuffisance d'une absence visibilité vers l'arrière. Ya, ditanya ini tentang apakah resikonya, hasilnya jika dégrivage la lunette arrière, kaca belakangnya, untuk dégrivage-nya tidak menyala, jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas di bagian belakang ya. Pertanyaan selanjutnya, montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Ya, bagaimana tunjukkanlah command yang menunjukkan untuk menonaktifkan airbag yang untuk penumpang depan ya. Nah, itu caranya ada di sebelah kanan mobil ya, bagian depan paling belakang di depan. Nah, kalian buka pintu ini. Nah, itu dia ada di sini. Ini passenger airbag ya. Ini lagi on dan bisa diturunkan off. Nah, jadi kalau ada kecelakaan itu bisa muncul. Nah, bisa juga kita turunkan, kita nonaktifkan gitu. Pertanyaan selanjutnya, dan quelle situation doit-on le désactiver? Ya, kenapa, dalam situasi apa kita harus menonaktifkannya? Jawabannya, on doit désactiver l'airbag passager avant lors du transport d'un enfant à l'avant d'un siège auto dos à la route. Nah, tadi kan ada airbag di bagian penumpang depan ya. Nah, ada saatnya kita harus lihat tombol itu bisa kita nonaktifkan. Kapan? Nah, saat kita membawa anak bayi di sampingnya. Nah, kan ada itu untuk porter enfant itu ya, untuk membawa bayi dan untuk bisa dia duduk di mobil, kita bisa buat di depan gitu ya, dos à la route. Jadi dia menghadap ke belakang gitu. Jadi kepalanya yang di dekat airbag gitu. Jadi supaya misalnya ada sesuatu tidak ada airbag, dan anaknya itu nanti bisa terpental ya. Nah, jadi untuk itu harus kita désactiver, nonaktifkan gitu ya. Di sini ya. Ini. Pertanyaan selanjutnya, sans actionner montre la commande la vertisseur sonore. Nah, ini gampang ya. Tanpa menghidupkan gitu ya. Tunjukkanlah di mana kita klakson. Klakson gampang ya. Klakson itu
ada di setirnya. Kita tahu ya ini sama ini. Nah, kita tunjukkan saja ya, jangan nyalakan karena dilarang ya. Dilarang kalau tidak dalam keadaan ada bahaya. Pertanyaan selanjutnya, dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? Nah, kalau kita ada di agglomération, artinya itu ada di kota, dalam situasi apa kita bisa mengklakson gitu ya. Di Prancis itu diatur ya, tidak bisa sembarangan. Kita menghidupkan klakson itu hanya saat ada hampir kecelakaan gitu, hampir untuk menghindari bahaya gitu ya, tidak boleh sembarangan, nanti kena denda. Nah, réponse-nya, on peut utiliser l'avertisseur sonore en agglomération en cas de danger immédiat. Ya, kita bisa mengklakson kalau di kota itu hanya jika hampir terjadi danger immédiat gitu, ada bahaya yang tiba-tiba gitu ya, immédiat. Nah itu, selain itu tidak boleh ya. Pertanyaan selanjutnya, vérifier la présence d'attestation d'assurance du véhicule et sa vignette sur pare-brise. Nah, kita diminta untuk menunjukkan atestation assurance, untuk menunjukkan kartu asuransi mobil itu. Ya, dan vignette-nya dan tandanya di kaca depan gitu ya. Nah, untuk ini kalian tanya di auto école di mobil itu di mana biasanya gitu ya. Biasanya dia akan tunjukkan itu beberapa hari sebelum ujian, dia akan tunjukkan, atau pas sebelum ujian juga kalian bisa tanya di mana sih ada itu disimpan kartu asuransinya gitu ya. Biasanya ada di sebuah tas seperti ini. Nah, dia biasanya ada di dalam gitu ya. Nah, tanyalah misalnya ada di dalam atau tidak, baru tunjukkan juga dia di sudut kaca mobil paling kanan ya, paling kanan bawah itu ada kertas-kertas kecil itu. Nah, itu tunjukkan ada di situ gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, quels sont les autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Nah, yang ditanyakan, apakah dokumen wajib, sebutkan 2 dokumen wajib lainnya yang harus kita tunjukkan pada saat pemeriksaan dari polisi ya. Nah, jawabannya, angka de contrôle des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre itu polisi ya. Il faudra présenter aussi le certificat d'immatriculation, carte grise et le permis conduire. Jadi setiap ada pemeriksaan, saat ada penilangan gitu kan, pemeriksaan, saat dikontrol, kita harus tunjukkan kartu asuransi, kartu gris, Indonesia bilang itu buku hitam ya, buku kepemilikan mobil, dan SIM-nya, permis conduire ya, itu wajib. Nah, pertanyaan selanjutnya, vérifier la présence d'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Nah, pertanyaan selanjutnya, vérifier la présence de constat amiable dans le véhicule. Constat amiable, kita diminta menunjukkan constat amiable dans le véhicule. Constat amiable itu biasanya diberikan oleh asuransi saat ada kecelakaan atau misalnya diserempet atau terjadi bentrokan gitu dengan mobil kita yang melakukan atau orang lain, atau kita jadi korban. Nah, itu harus mengisi constat amiable, itu kita menyatakan, ini ada fotonya ya. Nah, ini dia, ini didapat dari asuransi, perusahaan asuransi kalian ya. Nah, perusahaan asuransi, nah ini constat amiable d'accident automobile. Jadi kalau misalnya terjadi aksiden atau kalian dirugikan menjadi victim, atau kalian melakukan suatu penyerempetan gitu ya. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana sih kejadiannya gitu. Vehicle A misalnya, mobil kamu di sini keterangannya, mobil dia di sini, keadaannya bagaimana pada saat lagi berhenti ya kita diserempet gitu, atau pada saat melaju, saat
saat dia melewati kita gitu ya. Nah, ini semua ada 12 biasanya ya, 12 situasi yang memungkinkan. Nah, itu kalian pilihlah. Nah, kamu sedang apa, dia sedang apa. Nah, posisinya saat terjadi itu juga digambarkan gitu ya, digambarkan seperti ini gitu. Misalnya di persimpangan gitu atau di bundaran. Jadi gambar bundaran. Jadi buat mobil kamu di sini atau di mana gitu ya, posisinya di mana. Misalnya ada mobil baru datang, kamu datang sudah ada di dalam mobil sini, tidak lihat dia masuk gitu. Jadi untuk tahu pihak asuransi untuk mengetahui siapa yang bersalah gitu. Jadi untuk mengetahui memberlakukan asuransi dari pihak siapa gitu ya. Nah, saat ujian kalau ditanya ini vérifier la présence de constat amiable dans le véhicule, kamu tanya pada monitornya di manakah terdapat gitu. Biasanya di tas tadi ya, di tas yang tadi, atau di depan dibuat agang di atas, atau ya tinggal bertanya aja di mana. Ditanyakan pada monitornya sebelumnya ya, sebelum ujian ditanya di mana terdapat, di mana disimpannya, dan biasanya dia juga akan memberitahu. Nah, pertanyaan selanjutnya, angka d'accident dan quel délai doit être transmis à l'assureur. Nah, kalau terjadi kecelakaan, berapa lama jangka waktunya, delaynya sebelum yang harus kita berikan kepada asuransi, pihak asuransi. Nah, il faut envoyer à son assureur un constat amiable sous 5 jours. Jadi kalau terjadi kecelakaan, kita isi tadi constat amiable, dan sebelum 5 hari dari tanggal hari ini kecelakaan, dan sebelum 5 hari harus sudah diberikan kepada pihak asuransi gitu ya, jangan lama-lama. Baiknya langsung diberikan. Pertanyaan selanjutnya, vérifier la présence de éthylotest. Nah, éthylotest itu adalah alat untuk mengetes kadar alkohol ya. Nah, sekarang itu sudah diwajibkan gitu, setiap mobil harus punya, bisa dibeli ya, hanya 1 euro 2 euro di apotek ya. Nah, untuk itu kamu tanya juga pada monitornya di manakah disimpan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, angka à partir de quel taux d'alcoolémie en période de permis probatoire est une infraction. Berapakah kadar alkohol? Berapakah yang a partir quel taux? Mulai dari kadar berapakah alkoholnya, presentasi alkoholnya, kita dinyatakan bersalah saat kita masih permis probatoire. Permis probatoire itu artinya kita baru lulus nih ya. Kita baru lulus, dapat itu permis, dapat itu SIM-nya. Nah, 1-3 tahun itu kita masih dalam masa percobaan. Nah, di belakang mobil itu ada suruh dipasang itu logo A warna merah di dasar putih ya, lingkaran. Nah, itu kita pasang di belakang, kita masih dalam proses permis probatoire, masih masa percobaan 3 tahun ya. Selama masa itu, kamu kalau mau minum alkohol, ada batas yang tidak boleh dilewati gitu. Jadi batasnya itu adalah en cas de permis probatoire, l'infraction du taux d'alcoolémie est atteint à partir de 0,2 grammes par litre de sang, et c'est-à-dire 0 verre, car dès première verse ce seuil peut être dépassé. Ya, batasnya itu 0,2 gram per 1 liter darah kita. Artinya itu sangat sedikit sekali sudah bisa dideteksi. Saat terdeteksi kita kadar alkohol itu 0,2 gram, berarti itu kita sudah melanggar. Nah, artinya kalau kamu masih dalam masa percobaan 3 tahun itu, jangan minum dan menyetir. Kalau mau menyetir jangan minum gitu, karena sedikit saja sudah bisa melewati ini ya, batas ini. Nah, itu berbahaya ya. Kalau dites dan kamu akan kena denda gitu ya. Jadi ini dia ethylotes ya. Jadi kita biasanya ini berupa bisa dibuka dan dihembuskan. Nah, kalau warnanya berubah berarti kita itu positif mengandung alkohol gitu ya. Nah, kalau polisi minta kamu mengetes tes kadar alkohol, nah kalau dia terbukti melewati batas, dia akan kena denda gitu ya, dan tidak boleh membawa mobil saat itu. Elemen de sécurité, ya, vérifier la présence de gilet de haute visibilité. Ya, tunjukkan di mana terdapat itu ya, jaket berwarna kuning itu. Nah, tunjukkan itu gilet jaune biasanya ya. Biasanya itu ada dibuat agang. Kalau nah kita tanya juga
di situ ya, buat agang di mobil. Nah, kita tunjukkan itu gitu. Nah, mungkin di mobil auto ecole kalian, mungkin di daerah yang lain, disimpan di tempat lain. Nah, kamu tanya sebelum ujian ya. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Dia tanya pada saat mobil mogok atau ada kecelakaan, aksesori keselamatan apa yang harus diwajibkan? Jawabannya, en cas d'accident ou de panne, en plus de gilet jaune, il faut le triangle de présignalisation. Ya, pada saat itu, saat ada mogok gitu ya, di Prancis itu kalau mobil mogok, mobil kamu mogok, mau keluar itu harus pakai itu namanya gilet jaune, ya, rompi kuning itu. Nah, selain itu, dan kalau ada kecelakaan juga ya, 30 meter sebelum ada lokasi itu, harus dipasangkan the triangle de présignalisation. Ada triangle ya, segitiga berwarna orange gitu ya. Kita harus tunjukkan, pasangkan di depan dan di belakang gitu ya. Ya, ini dia di gilet jaune. Kita harus pakai. Ini dia tadi sertifikat de immatriculation. Oke, semua. Jadi itulah dia beberapa pertanyaan tentang verifikasi anterior ya. Jadi kalau bisa pertanyaan ini dihafal dan diingat, dan dilihatlah di mobil kamu sendiri atau di mobil auto ecole. Jika ada pertanyaan bisa tanya ke monitornya gitu ya, karena lumayan ya, tiga pertanyaan ini bisa dijawab, kamu akan mendapat langsung 3 poin gitu. Jadi ya, jadi lumayan gitu kan. Jadi batas minimalnya itu untuk lulus ujian permi itu adalah 20 poin ya. 20 poin. Kalau kamu dapat 20 poin, kamu dinyatakan lulus ya. Jadi batasnya 20 sampai 31. 31 itu berarti sempurna ya. Nah, oke, cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan ke verifikasi eksterior ya, untuk memeriksa keadaan mobil di bagian eksterior, lampu dan ban dan segala satunya ya. Oke, sampai di sini dulu. Silakan lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat ya. Kunjungi juga blog saya di enidiprancis.com. Jangan lupa subscribe dan like ya video ini. Terima kasih. Bye.